wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di Mushola Al-Istiqorah yang kita cintai ini. Kita melakukan kegiatan setiap malam Senin atau Minggu di malam Senin. Ba'da Isya itu ada kegiatan yang namanya ngopi bareng, yaitu ngobrol perkara iman, yang biasanya diisi oleh Ustadz Jamal sama Ustadz Jaya. Nah, untuk malam ini nanti akan diisi oleh Ustadz Jaya. Baiklah, untuk susunan acara pada malam hari ini, yang pertama yaitu tilawah yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Akbar. Kemudian nanti dilanjutkan dengan ceramah singkat yaitu dari Ustadz Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dhulmun 'adzim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan,
nikmat kesempatan dan nikmat ukhuwah Islamiyah. Karena ukhuwah inilah mempersatukan hati kita, karena ukhuwah inilah membuat kita saling mengenal, saling mendekat. Mungkin yang sebelumnya kita tidak kenal, mungkin ana pribadi ya, karena pendatang, dan syukur alhamdulillah bisa ketemu dengan antum-antum semua, bisa bersahabat dengan antum semua, dan bisa di lingkaran dan di sekitar orang-orang yang soleh, insya Allah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh beliau, baik perkataan kita, perbuatan kita, perilaku kita, sholat kita, dan lain-lain sebagainya, sehingga kita bisa mencontoh beliau, mengaplikasikan apa yang sudah disampaikan oleh beliau, insya Allah. Baik, tadi kultum pertama ya kak ya. Baik, insya Allah nanti sama-sama, nanti ada Ustaz Jamal juga, nanti disempurnakan apa yang kami sampaikan insya Allah. Baik, di sini di buku ini ya, ini ada buku namanya Khawatir Qur'aniyah, kunci memahami tujuan surat-surat Al-Quran. Nah di sini insya Allah tidak akan terlalu banyak nanti ya. Di sini kami akan menyampaikan dalam surat Luqman ada beberapa nasihat, ada beberapa yang bisa insya Allah kita ambil hikmahnya. Surat Luqman ini terdiri dari 34 ayat. Kemudian surat Luqman ini masuk dalam surat Makkiyah. Namun sebelum itu mari kita sejenak mengulang pemahaman kita. Insya Allah ini sudah disampaikan berkali-kali mengenai iman, ya, iman. Al-imanu fil lughah, secara bahasa iman itu naik dan turun. Yazidu bit ta'ah, bertingkatnya atau nambahnya itu dengan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil maksiyah, dan turunnya iman itu dikarenakan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu atau 2 minggu yang lalu sudah disampaikan Ustaz Jamal, kalau bisa iman kita itu, kalau kita mengambil contoh di jari tengah ya, di jari tengah, setidaknya iman kita itu nurun di jari telunjuk atau jari manis. Jangan sampai sekali-kali turun di kelingkingan atau jempol. Jadi yang tahu kondisi iman kita turun itu kita masing-masing. Mulai dari sholat subuhnya kalau bangun tidur ya, apakah di rumah atau di musola atau di masjid. Nah, jadi ketika bangun tidur itu sudah bisa kita menilai, oh ya pagi hari ini atau bangun subuh ini alhamdulillah gitu, dibangunkan dan suara azan itu masih terdengar, dan melangkah kaki ke masjid ataupun ke musola itu tidak terasa berat. Nah itu bisa kita rasakan masing-masing. Nah, kemudian itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, al-iman fil istilah as-sidqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Jadi iman secara istilah itu membenarkan di dalam hati. Wal iqraru bil lisan, lisan kita mengucapkan. Wal amalu bil arkan, anggota tubuh kita melaksanakan ataupun mengaplikasikan. Kita meyakini di dalam hati kita, iya, sholat 5 waktu itu wajib. Di dalam hati kita sudah membenarkan. Kemudian
lisan kita saat kita ditanya, mungkin anak-anak TPA atau anak-anak ngaji atau anak kita masing-masing tanya kepada orang tuanya, ayah atau bapak, hukum sholat 5 waktu itu apa? Spontan orang tuanya menjawab wajib. Lisannya sudah mengikrarkan. Kemudian mengaplikasikan seluruh anggota tubuh. Jadi ketiga unsur ini harus dimiliki. Maka ketika ketiga unsur ini tidak dimiliki, maka keimanannya tidak sempurna. Yang pertama, membenarkan di dalam hati. Kedua, diucapkan atau diikrarkan dengan lisan. Yang ketiga, diaplikasikan dengan seluruh anggota tubuh. Baik, mungkin di sini ada teman-teman orang Jawa ya, mungkin kenal yang namanya ada orang yang eling. Eling itu hanya sekedar mengingat, ya, hanya sekedar mengingat, tidak mengaplikasikan. Jadi cukup zikir menurut mereka ya, itu sudah cukup dengan tidak melaksanakan prakteknya ataupun aplikasinya. Nah, baik, ini iman berkaitannya langsung kepada Allah. Ya, iman berkaitan kepada Allah. Tapi ternyata iman itu bukan hanya berkaitan kepada Allah saja, tetapi kita sebagai makhluk sosial, ya, itu juga berkaitan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya hubungan kita sesama dengan manusia itu menunjukkan keimanan kita juga. Sebagaimana hadis di awal tadi, mungkin sempat juga sebelumnya disampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sendiri sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Alhamdulillah, bagaimana kita cintanya dengan saudara-saudara kita mungkin yang terkena musibah dan kita melakukan penggalangan dana. Ini bentuk keimanan, ya, yang mana bentuk keimanan ini bersifat sosial, dan ini juga menunjukkan bahwasanya iman kita tergerak, terdetak di dalam hati kita, peduli kepada mereka. Jadi selain hablum minallah, maka hablum minan nas, dan semuanya berkaitan dengan iman. Adan kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Kemudian yang ketiga, waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu. Hendaknya ia memuliakan tamunya. Yang pertama tadi, kalau kita tidak bisa berkata dengan baik atau yang baik-baik saja, maka sebaiknya kita tinggalkan atau diam. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua tadi, fal yukrim jarahu. Hendaknya kita memuliakan tetangga kita di saat mungkin saudara kita, saudara famili dan lain-lain sebagainya jauh dengan kita dikarenakan jarak dan lain-lain sebagainya, tetapi siapa yang paling dekat adalah tetangga kita. Tidak, bentuk kepedulian kita kepada sesama, kepada orang lain, itu juga bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, insya Allah bisa dipahami ya, insya Allah ya, kawan-kawan. Karena materinya masih banyak ini ya. Pemateri kedua belum ini, ya, insya Allah. Taib. Kemudian selanjutnya, tujuan kita sama. Tujuan kita sering membaca ya. Kalau dulu waktu kecil sering kita taunya doa sapu jaga. Nah, inilah doa yang ampuh. Ya, ini semua adalah tujuan kita. Insya Allah kita semuanya hafal dan insya Allah faham artinya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban bannar. Jadi permintaan kita itu ada 3, ya, ada 3. Yang pertama, Rabbana atina, ya Allah ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami hasanah. Rabbana atina fid dunya, ya, di dunia, hasanah. Hasanah ini diartikan bisa kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan dan lain-lain sebagainya. Yang pastinya senang, ya, kesenangan, kebahagiaan. Jadi kita selalu berdoa kesenangan, kebaikan dan kesuksesan di dunia. Itu yang pertama. Wa fil akhirati hasanah. Begitu juga di akhirat. Kita mau bahagia, kita juga mau sukses, mau senang dan lain-lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang terakhir, waqina adzabannar. Jauhkanlah kami dari siksaan api neraka.